Halo traders, kembali lagi di Mahadana Podcast Trading pada hari ini. Kalian pasti sering kan dengar orang-orang bilang lagi cuan nih di XAUUSD atau Gold atau lagi cuan di Hang Seng nih. Nah, sebenarnya Gold sama Hang Seng itu apa sih? Nah, pada hari ini bersama saya Sani dan dua narasumber. Pada hari ini ada Bapak Jonathan. Halo, saya Jonathan. Dan Bapak Grandy. Halo, saya Grandy. Hari ini kita akan bahas dua market yang paling sering ditradingkan di platform Mahadana. Yuk kita bahas. Oke, mungkin kita mulai dari yang paling familiar dulu kali ya. Sebenarnya XAUUSD itu apa sih? Mungkin dari Bapak Jonathan? Oke, kalau dari XAUUSD sendiri itu adalah lambang gold ya di dunia future gitu. XAU itu lambang emasnya. USD itu dolar. Jadi emas terhadap dolar. Kalau di dunia future ya kita mengenal emas itu XAUUSD dan itu perhitungannya itu menurut troy ounce. Yang dimana 1 troy ounce itu adalah 31,1 gram di emas fisik. Seperti itu. Perbedaannya dengan emas fisik sebenarnya hampir mirip-mirip. Tapi memang resikonya saja yang berbeda. Gitu. Oh, jadi ini bukan emas fisik ya? Bukan, lebih tepatnya sih bukan. Kita emas virtual. Atau orang sekarang banyak menyebutnya itu emas digital. Oke. Gitu. Jadi mungkin apa sih perbedaannya dari emas fisik sama emas yang kita tradingkan ini, Pak Grandy? Saya? Oke, mungkin saya jawab sedikit ya. Kita ini berbeda tapi mirip dengan emas fisik. Ya, jadi patokan kita di XAUUSD ini adalah emas fisik. Kita ini kan XAUUSD ini patokannya adalah emas local London gold. Nah, emas local London gold ini adalah salah satu emas tertua di dunia yang menjadi acuan harga emas fisik di berbagai negara. Jadi salah satunya adalah kita tahu emas antam ya di Indonesia. Itu emas antam ini acuan harganya itu berdasarkan dari local London gold ini. Itu. Nah, bedanya adalah emas fisik di Indonesia hitungannya adalah per gram. 1 gram misalnya 1 juta. Kalau di local London gold itu pakai US dollar per troy ounce. Contoh sekarang misalnya harga di 3.300-an US dollar per troy ounce. Itu berarti harganya sekitar 40 sampai 50 juta rupiah per 31,1 gram. Nah, perbedaannya transaksinya adalah di emas fisik dan XAUUSD ini adalah kita ini memperdagangkan nilai kontrak ya, Bu. Ya, jadi naik turun harganya ini adalah yang kita transaksikan. Dan keuntungan kita adalah kita bisa melakukan dua arah transaksi. Kita bisa melakukan beli ketika analisa kita berharap naik, ataupun kita melakukan posisi jual ketika kita tahu harga akan turun. Jadi perbedaan inti utamanya dalam emas fisik adalah emas fisik ini biasa adalah untuk orang-orang berinvestasi jangka panjang, ya, dan mengharapkan harganya naik terus. Kalau naik nanti baru dijual. Kalau di kita harga mau naik turun pun kita nggak masalah. Kita tetap bisa dapat profit dari sana. Ya, jadi dua ini emas ini yang membedakan cara transaksinya aja sih sebenarnya. Oh, berarti kalau emas fisik bisa kita cuma beli, tahan sampai naik harganya baru kita jual. Kalau emas di tradingin ini mau naik atau turun pun kita bisa dapat profit ya, Pak ya? Iya, betul. Makanya namanya kan trading kan. Trading. Transaksinya harian, bukan investing. Oke, apa sih yang faktor-faktor yang menyebabkan pergerakan dari market gold ini? Oke. Saya atau Bapak John? Terserah siapa. Biasanya kalau market itu bergerak itu karena ada fundamental yang lumayan kencang sih. Terutama di gold. Kenapa gold itu bisa kita bilang fluktuatifnya sangat tinggi? Itu pertama dikarenakan supply and demand. Kedua karena memang dia safe haven jadi volumenya itu banyak. Yang ketiga adalah ada satu statement yang bilang itu kalau gold termakan inflasi tapi tidak termakan oleh resesi. Jadi otomatis kalau inflasi setiap tahunnya naik, gold itu sebenarnya arahnya cenderung akan ke atas terus. Jika terkena resesi seperti perang dan lain-lain itu emas juga akan naik. Karena apa? Kan berbanding terbalik dengan US dollar. Yang dimana perekonomian kalau turun otomatis yang naik itu hanya aset emas atau yang memiliki safe haven nilai lindungnya. Seperti itu sih kalau menurut saya. Menurut Bapak Grandy gimana? Oke. Kalau menurut saya pergerakan emas itu sendiri didasari atas pastinya ada permintaan dan penawaran ya. Itu hukum ekonomi biasa. Jadi salah satunya yang lain lagi adalah dari fundamental dan teknikal. Kalau fundamental mungkin ada beberapa faktor ya. Bisa karena ada data
atau ada berita, atau ada bencana alam, atau ada pemilu, peperangan, itu sangat mempengaruhi pergerakan dari emas. Dan tentunya mempengaruhi dolar itu sendiri. Jadi pergerakan itu sangat fluktuatif. Yang kedua juga ada teknikal. Teknikal ini berdasarkan perhitungan dari harga-harga sebelumnya sudah terbentuk. Jadi kita bisa membaca perkiraan arah harganya itu berdasarkan technical analysis gitu. Jadi dua faktor ini, fundamental dan teknikal, itu yang mempengaruhi pergerakan harga emas sendiri, Bu Besani. Oh, sangat menarik ya kalau untuk emas trading ini. Berarti kalau untuk emas di trading ini, itu untuk transaksinya apakah sama kayak emas fisik, harus tahan lama atau bisa harian? Oke, saya bantu jawab Ya, aja ya. boleh. Kalau di kita ini tradingnya ada dua sistem sebenarnya. Kita bisa melakukan trading, artinya adalah jangka pendek atau jangka menengah, atau jangka panjang, investing kita sebutnya. Gitu. Jadi investing ini tentunya kita harus menyiapkan modal yang lebih besar, karena kita tahan harga emas ini, beli sekarang mungkin lepas lagi sampai harga yang kita inginkan, atau mungkin juga mau kita jual sekarang sampai turun sampai harga yang kita inginkan juga bisa investing. Tapi kebanyakan orang itu transaksi itu harian. Karena pergerakan emas yang fluktuatif satu harinya itu bisa kisaran 50 poin ya. 50 poin itu mungkin kalau satu lot setara dengan 50 juta. Jadi peluang emas ini satu harinya itu sangat besar kalau kita bisa manfaatin dengan baik, dibandingkan kita dengan tahan sekarang sampai nanti lagi itu mungkin profitnya lebih banyak yang harian kalau ditotalin ya Bu Sani. Seperti itu Bu Sani. Oke, menarik sekali ya. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang gold ya, cukup menarik juga pembahasan kita gold. Nah, sekarang saya mau tahu nih, untuk Hang Seng itu apa sih Pak Randy mungkin? Oke, Hang Seng ya. Jadi Hang Seng ini adalah indeks. Hang Seng Index ini adalah gabungan saham-saham unggulan yang berasal dari Hong Kong dan China. Jadi ada sekitar 50 perusahaan lebih yang berasal dari China dan Hong Kong. Itu memiliki nilai digabung jadi satu, terbentuklah Hang Seng Index. Mungkin kita tahu beberapa ya, mungkin Tencent, Hang Seng Bank, China Bank, terus ada lagi yang terkenal itu Alibaba, HSBC. Nah itu salah satu perusahaan yang tergabung dalam indeks Hang Seng. Mungkin kalau kita di Indonesia kita kenalnya dengan IHSG. Kalau di Amerika sendiri kita Dow Jones, ada juga kan di Mahadana. Nah, Hang Seng sendiri perbedaannya dengan gold sendiri itu di jam perdagangannya juga. Kalau indeks Hang Seng ini dia ada sesi-sesinya. Dan kalau di Mahadana itu berakhir di sore hari, jam 3:30 sore. Habis itu marketnya close. Sambung lagi besok di jam 8:15 pagi. Kalau gold kan 24 jam ya. Jadi perbedaannya di situ sih. Kalau Hang Seng itu sendiri. Oh, oke. Kalau untuk cara transaksinya atau yang mempengaruhi harganya mungkin apakah sama dengan gold apa bagaimana? Mungkin Bapak Jo? Oke. Kalau untuk cara bertransaksinya itu sebenarnya sama. Karena kan kita platformnya juga sama ya. Untuk yang mempengaruhinya itu biasa sama seperti gold sebenarnya, ada fundamental dan teknikalnya juga. Tapi yang kita perhatikan lebih ke fundamental jam-jam Asia. Karena kan seperti yang tadi Bapak Grandy bilang, market kita kan close di malam ya. Jadi di besok paginya pasti ada gap. Nah, news malam itu mempengaruhi dari gap tersebut doang. Cuman di saat kita mau trading scalping atau short term trading, itu kita harus lihat teknikal yang pertama kali. Karena news jarang di jam-jam Asia, ataupun ada news yang seperti news yang baru keluar dan langsung di jam-jam Asia itu juga banyak. Itulah yang mempengaruhi biasanya. Seperti itu. Dan tergantung saham-sahamnya juga. Dari 50 saham tersebut, dari nilai sahamnya juga kita harus perhatikan juga. Oke. Oh ya, nih ada satu nih yang menarik. Yang mungkin orang-orang awam itu tahu kalau saham kita transaksi saham nih di Indonesia lah anggap. Itu kan kita berharap saham itu naik, ketika saham itu turun kan pada loss. Benar nggak? Nah, kalau di Hang Seng ini apakah berbeda dengan saham-saham yang biasanya orang-orang transaksikan? Kita sebut sekuritas ya? Ya. Pak Randy, iya mungkin. Perbedaan kita intinya dengan sekuritas, kalau kita ini futures bedanya. Oke. Ya kalau emang di sekuritas itu biasanya dia one way trade.
biasanya posisinya hanya di buy. Kalau yang di sell atau short itu jarang sekali. Jadi memang orang-orang biasa itu transaksi di sekuritas itu mereka persepsinya adalah mereka harus beli di bawah, jual di harga tertinggi. Kalau turun ya mereka pasti diemin, nggak bisa ngambil keuntungan. Kalau di kita, di Hang Seng Index ini, kita itu futures tipikalnya. Jadi sama dengan gold, bisa dua arah transaksi. Bisa buy, bisa sell. Naik atau turunnya harga Hang Seng sendiri, itu kita bisa raup keuntungannya juga. Seperti contoh, ya beberapa tahun kebelakangan ini yang kita rasakan semua itu COVID-19 itu kan kita tahu sendiri itu dari Cina ya. Nah, dan itu bagaimana impact-nya ke Hang Seng sendiri? Hang Seng itu mengalami drop yang cukup dalam, ya, sampai ke sekitar harga 14 ribuan. Ya, sedangkan Hang Seng itu pernah mengalami harga tertingginya sendiri 33.000. Dari 33.000 turun ke 14.000, itu kan penurunannya setengah ya, itu sangat dalam sekali. Nah, banyak orang yang memanfaatkan futuresnya Hang Seng ini untuk ngambil keuntungan. Jadi orang-orang pasti berspekulasi ya, menganalisa pasar. Kalau Cina dan Hong Kong ini terkena COVID yang parah, artinya perekonomiannya lumpuh. Dan pasti orang-orang akan berpikir sahamnya itu akan turun. Nah, orang-orang yang trading di kita, itu di futures, itu pasti ambil posisi sell. Karena dia tahu nih harga bakal turun. Nah, banyak orang-orang yang mengambil keuntungan itu. Jadi itu perbedaan di futures dengan sekuritas. Kalau di sekuritas, ada gak yang trading di Hong Kong? Saham-sahamnya ada, tapi siapa yang mau masuk ke sahamnya ketika harga lagi drop, lagi COVID? Kan nggak ada. Jadi caranya supaya untung gimana? Mereka tradingnya di futuresnya. Nah seperti itu, Sani. Oke, menarik sekali ya penjelasan tentang gold dan Hang Seng. Tadi kan kita udah dengar ya penjelasan tentang market di gold dan di Hang Seng. Nah, menurut Pak Jo nih, market yang mana sih, gold atau Hang Seng sih yang cocok buat trader pemula? Oke, sesimpel kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Sebenarnya dari gold sama Hang Seng sendiri itu kan beda karakteristik marketnya ya. Kalau saya lebih prefer pagi sampai siang atau pagi sampai sore itu mainnya di market Hang Seng. Kenapa? Karena mengikuti jam-jam Asia. Tapi kalau malam gimana? Malam kita mainnya di gold. Karena biasanya gold itu di atas jam 6 malam itu baru fluktuatifnya lumayan tinggi. Gitu kalau saya kan sebagai scalper ya. Jadi kita mau mainnya main market-market cepat seperti itu sih. Kalau menurut saya, kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu? Oke, nah ada nggak tips-tips buat pemula nih yang untuk mulai trading? Oke, yang pertama, kalau ibarat di dunia games ya, dunia games itu semakin tebal darah kita, kan semakin susah untuk kita matinya kan. Sama seperti di dunia trading, semakin besar modal kita, resiko kita akan jauh semakin kecil. Karena kan trading itu balik lagi, kekuatan modal segalanya. Seperti itu sih kalau menurut saya sendiri. Dan seperti kita mau belajar motor, kalau kita mau belajar motor kan harus ada motornya. Kalau kita mau belajar trading, harus ada akunnya. Oke. Supaya bisa terjun langsung. Seperti itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut Pak Grandi, kalau untuk market yang cocok nih buat pemula? Kalau market yang cocok untuk pemula itu, kalau menurut saya tergantung masing-masing investornya ya. Dia ini lebih cocok di jam yang mana menurut saya. Kalau memang dia ini seorang pekerja yang dia nggak bisa di jam-jam yang 9 sampai jam 5 misalkan, itu dia nggak bisa nyentuh handphone sama sekali. Nah itu baiknya tradingnya di gold. Karena gold ini kan geraknya betulan emang kencangnya di malam hari, pas. Atau kalau seorang pebisnis yang waktunya free, bebas, freelance, itu di Hang Seng cocok, di gold juga cocok. Nah, jadi sama-sama sih tergantung, karena dua produk ini sama bagusnya, sama-sama punya peluang yang bagus, sama-sama resikonya juga ada. Jadi kembali di jamnya itu lebih nyaman yang mana menurut saya. Karakternya sih mirip-mirip aja sih. Nah itu menurut saya itu aja pesan. Oke, kalau tipsnya untuk para trader pemula? Trader pemula ya tipsnya. Kalau trader pemula betul yang kata Pak Jo bilang, modal itu yang jadi acuan nomor satu. Trader pemula bukan berarti dia harus siapin modal sekecil-kecilnya supaya risikonya lebih kecil untuk belajar.
itu justru salah. Karena semakin kecil modal, artinya resikonya semakin besar. Jadi modal itu harus disesuaikan dengan lot. Kalau ambil lotnya sekian, ya harus modalnya sekian, bukan seminimal mungkin. Itu yang pertama modal. Yang kedua, kalau memang seorang trader pemula, baiknya harus ada mentor. Ya, mentor ini artinya adalah mungkin kalian bisa cari trader-trader yang sudah pengalaman, atau komunitas-komunitas yang sudah pengalaman, ya kan, atau broker yang memiliki analis yang bagus, ya kan, karena itu sebagai acuan mereka untuk belajar trading. Karena nggak bisa seorang trader pemula mau terjun langsung, mau analisa sendiri, itu bagi saya agak sulit. Bisa untung nggak? Bisa. Bisa rugi nggak? Bisa. Tapi jatuhnya lebih ke 50-50. Nanti akan analisanya berdasarkan kayaknya nih mungkin, ya, kayaknya mau naik nih, kayaknya mau turun. Nggak ada analisa yang pasti. Jadi menurut saya kalau trader pemula baiknya cari komunitas yang baik, yang bisa mengarahkan, bisa belajar dari sana. Jadi sambil belajar sambil dapat profitnya juga. Jangan sampai trader pemula karena pengalaman pertamanya kurang, analisanya kurang, jadi loss, dan jadi biasanya orang itu ya jadi takut ya, jadi kapok. Itu sayang banget kan. Itu sih pesannya. Wah, menarik banget ya pembahasan kita tentang market gold dan Hang Seng pada hari ini. Terima kasih Bapak Jonathan dan Bapak Grandy atas penjelasan dan tips and triknya. Semoga pembahasan kita pada hari ini bisa membantu teman-teman pemula yang untuk pemulai trading. Nah, buat teman-teman penonton Mahadana Podcast Trading, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Dan teman-teman nih yang mau belajar trading, boleh nih follow sosial medianya Bapak Jonathan dan Bapak Grandy. Kalian bisa nanya-nanya ke mereka, oke? Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!